Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel family yang membahas seputar traveling lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, TikTok, Facebook Family on Trip biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Masih lanjut di kawasan Jatim Park ya teman-teman. Ini kemarin kita sudah review Explore Jatim Park 2. Dan hari ini kita akan review villa yang kita tempatin. Kita nginep di villa namanya Villa Dinisa. Dia lokasinya ada di dekat sama Batu Naik Spektakuler di BNS King ya. Dan dia lokasinya ada di Desa Oro-Oro-Ombo. Nah ini kita mendatangi villanya. Kita sudah pesan lewat WhatsApp ya teman-teman, karena dia tergabung di grup Facebook namanya Hotel Review Indonesia, dan kita pesan lewat di sana. Dan ini adalah villanya itu 2 lantai ya teman-teman, dan ada kolam renangnya juga. Ini mungkin nggak full videonya yang ada di sini ya teman-teman, tapi bisa dilihat villanya itu enak, nyaman, luas. Dia ada 2 kamar dan satunya ada AC-nya. Kita nginep dengan harga 700.000 per kamar, 750.000 per kamar untuk hari ke-1, dan hari keduanya didiskon 50.000 ya, karena kita nginep 2 malam di sini. Dan kita bawa perlengkapan, ada rice cooker kecil dan ada alat panggang, karena di sini niatnya kalau di villa kita mau barbekyuan gitu. Nah benar aja, begitu sampai di hotel kita juga ada bawa perlengkapan seperti mie instan, ada bawa telur juga, dan kemudian ada beras juga, jadi kita masak dan jadilah scramble egg. Kemudian ada chicken wings. Tadi kita sempat mampir ke Indomart atau Alfamart ya gitu, kita beli perlengkapannya, ada sosis juga, kita goreng, kita bakar, dan bikin roti bakar juga. Ini sebagai menu makan malam kita. Nah, kenapa memilih villa ini? Ya karena biar beda ya daripada misalkan di hotel dengan harga segitu, kita juga bisa menikmati kolam renang pribadi juga. Dan ini pertama kali sih kita nginep di Batu itu di villa ya. Nah menurut kami worth it banget. Dengan harga 700.000 kita sudah bisa masak, kita sudah bisa berenang dan istirahat di tempat yang nyaman ya teman-teman. Dan ini kita juga 2 kali, paginya kita masih bisa menikmati villanya, dan nyaman banget karena memang kamarnya juga ada AC-nya. Di sini kita nggak langsung ketemu sama pemiliknya ya teman-teman. Jadi sistemnya itu kita pesen lewat WhatsApp, dan nanti ketika sudah sampai di lokasi kita diantar oleh satpam di situ, di villanya, diantar satpam di rumahnya nomor sekian gitu ya. Dan kemudian di situ kita kan sebelumnya udah melakukan DP. Kalau kita harganya 750.000, kita melakukan DP 200.000, dan paling lambat untuk pelunasannya adalah 1 jam setelah check-in. Nah kalau sudah di situ kita dikasih PIN dari nomor rumahnya, kemudian kita dikasih pulsa tokennya juga, pulsa token juga mereka yang isiin gitu ya. Dan kemudian kita bisa mulai nginep di sini. Nah ini lokasinya enak, nyaman banget di sini ya teman-teman, karena memang ada balkonnya yang kita bisa view dari gunung, dan kemudian ada berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Sebenarnya kita kalau nggak bawa alat masak juga di situ sudah disediakan alat masak. Nah ini paginya langsung kita menuju ke laundry ya. Seperti biasa kita store baju kotor dulu untuk dicuci, untuk nantinya kita ambil. Dan ini kita lanjut menuju ke Jatim Park 1. Kita mau explore di Jatim Park 1. Ada apa di Jatim Park 1? Ikuti terus video ini, jangan di skip, karena ada banyak seseruan kita di Jatim Park 1. Jatim Park 1 itu terkenal dengan wahana yang seru-serunya hingga zona edukasi yang menarik banget. Itu semua ada di Jatim Park 1 ya teman-teman. Ini kita menuju ke loket. Ini adalah harga tiketnya ya teman-teman.
Untuk harga tiketnya weekday dan weekend itu tentu berbeda ya teman-teman. Dan ini di Jatim Park 1 bisa aja kita ke Jatim Park 1-nya aja. Itu harga tiketnya di weekend 99.000 per orang. Dan untuk anak di atas 85 cm sudah bayar full. Tapi di bawah itu masih free. Kemudian kita ada terusan juga kalau mau ke Jatim Park 1 plus Museum Tubuh itu di weekday harga 90.000 dan weekendnya 117.000. Sedangkan Jatim Park 1 plus Museum Angkut itu harganya 126.000 dan di weekend 153.000. Nah, kami mengambil paketan yang Jatim Park 1 plus ke Museum Tubuh. Dan kebetulan ini adalah weekday, itu harganya 90.000 per orang. Di sini terlihat ya teman-teman, pelatarannya luas banget dan kita bisa masuk ke Jatim Park 1 dulu atau ke Museum Tubuh terlebih dahulu. Dan kita akan lihat mulai dari masuk ke Museum Tubuh ini adalah ada di zona gigi. Kita itu ada beberapa zona, ada banyak sekali zona-zona, ada zona gigi, otak, jantung, hati, dan semua seluruh part tubuh-tubuh kita. Dan ini adalah salah satu yang paling menariknya di Jatim Park 1 ini, itu dia punya museum tubuh yang terbesar dan pertama se-Asia. Memang kita juga baru pertama kali ini masuk ke museum tubuh ini, dan pertama kali masuk sih rasanya wow banget ya. Kita kayak bener-bener ditunjukkan banget edukasi, bahkan bukan buat anak tetapi buat kita sebagai orang tua juga. Pertama kita masuk ke zona gigi dan ditunjukin kita masuk kayak bener-bener ke gigi gitu loh. Kita masuk ke bener-bener bener-bener seperti bentuk gigi, ada giginya, ada lidahnya. Kemudian kita bisa masuk ke zona telinga. Nanti di situ ditunjukin juga semua peraga-peraganya dan interaktif banget. Dan di situ juga setiap dari zona itu ada penjaganya, dan penjaganya itu menjelaskan setiap orang yang masuk. Wow banget gak tuh? Nah, ini kayak kita ke zona hidung, nanti kita disambut dengan narasi dari mereka. Ya, zona hidung. Masuk ke lubang hidung. Dalam zona hidung ya. Untuk hidung kita ada dua fungsinya, sebagai alat pernapasan dan juga sebagai indera penciuman. Tadi yang dilewati maksudnya adalah contoh dari bulu hidung ya. Untuk bulu hidung sendiri kalau ada yang panjang memang tidak boleh dicabut karena nanti bisa menyebabkan turunnya dari indera penciuman. Mereka menyampaikan dengan jelas, kemudian kita juga ada game-gamenya, kemudian ada bacaannya, kita ada permainan yang menariknya di situ dan dijelaskan dengan detail. Wow banget sih kalau menurut kami, dengan harga tiket hanya 90 ribuan dan sudah bisa menikmati sebanyak seedukatif ini worth it banget untuk didatangin. Bagi kalian yang mau jalan-jalan ke area Jawa Timur, wajib banget ngajakin anak-anak kalian untuk ke Jatim Park 1 ini ya teman-teman. Museum Tubuh ini juga dikenal juga sebagai The Bagong Adventure ya, salah satu zona paling menarik di Jatim Park 1. Nah, museum ini menjadi destinasi wisata edukasi yang unik karena berfokus pada anatomi tubuh manusia. Dengan luas sekitar 1 hektar, museum ini diklaim sebagai museum tubuh terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, konsep dan desainnya itu, museum tubuh ini memiliki konsep unik dengan bangunan yang menyerupai wajah tokoh pewayangan atau bagong ya, yang menjadi ikon museum ini. Pengunjung masuk melalui mulut bagong untuk memulai perjalanan edukasi anatomi tubuh manusia. Nah, interiornya dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai bagian dalam tubuh manusia ya. Nah, yang di sini tuh ada 13 zona utama, zona edukasi ya teman-teman. Zona-zona ini mempresentasikan masing-masing organ atau sistem dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama tadi ada zona gigi ya, ada zona otak. Di zona otak itu menjelaskan fungsi otak, struktur, dan bagian-bagian penting seperti otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ada model otak besar interaktif yang menunjukkan cara otak bekerja. Kemudian ada zona mata, dilengkapi dengan replika besar bola mata untuk mempelajari bagian-bagian mata seperti retina, lensa, dan kornea. Kemudian ada stimulasi interaktif tentang cara mata melihat cahaya dan warna. Kemudian ada zona telinga yang memperlihatkan struktur telinga manusia termasuk bagian luar, tengah, dan dalam. Teman-teman juga bisa mencoba simulasi pendengaran di sini ya.
Kemudian ada zona hidung yang kita masukin. Kita memaparkan cara hidung bekerja dalam mendeteksi bau dan perannya dalam pernafasan. Ada replika besar hidung dan simulasi perjalanan udara ke paru-paru. Kemudian ada zona mulut dan gigi. Ini adalah zona yang pertama kita masuk. Zona ini menampilkan anatomi gigi, lidah, dan peran mulut dalam pencernaan makanan. Teman-teman bisa diajak memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ada zona paru-paru, simulasi pernafasan dengan replika besar paru-paru. Ada penjelasan tentang perbedaan udara yang masuk dan keluar paru-paru. Di sini disertai dengan game-game interaktif yang membuat anak lebih tertarik dan tidak membosankan ketika berada di dalam zona-zona ini. Kemudian ada zona jantung yang menampilkan replika jantung manusia yang besar, lengkap dengan jalur peredaran darah. Teman-teman dapat melihat cara jantung memompa darah melalui layar interaktif. Ada zona hati. Zona ini menjelaskan peran hati dalam tubuh manusia, termasuk detoksifikasi dan produksi empedu. Ada model hati besar dengan animasi proses kerja organ ini. Kemudian ada zona pencernaan, menunjukkan perjalanan makanan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus hingga proses pembuangan. Teman-teman bisa mempelajari pentingnya menjaga pola makan sehat. Kemudian ada zona ginjal dan saluran kemih, memperlihatkan cara kerja ginjal dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Ada replika ginjal besar dan animasi interaktifnya juga. Kemudian yang selanjutnya ada zona tulang dan sendi, menampilkan replika kerangka tubuh manusia lengkap, penjelasan tentang fungsi tulang, sendi, dan pentingnya kalsium. Di sini juga ada joget-joget gitu ya. Dia nggak tahu konsepnya gimana, tapi mereka bisa kita ngikutin gerakan sendi-sendi itu ya kalau joget. Kemudian ada zona otot juga, menggambarkan sistem otot tubuh termasuk cara otot berkontraksi dan rileks. Ada replika otot besar untuk interaksi. Kemudian ada zona kulit. Zona ini menjelaskan lapisan-lapisan kulit dan fungsinya, seperti melindungi tubuh dan mengatur suhu. Ada simulasi cara kulit bereaksi terhadap sentuhan atau suhu. Bisa dilihat ya teman-teman, anak-anak tertarik banget untuk menikmati semua yang ada di zona-zona edukasi ini. Nah, Museum Tubuh menyediakan banyak fasilitas interaktif yang membuat pengalaman belajar menjadi lebih menarik. Selain praktek langsung, kita juga lihat lewat digital, kita juga lihat langsung seperti kita berada di dalam ruangan-ruangan yang mengimplementasikan bagian-bagian tersebut ya. Semua di sini udah kayak masa kini banget ya, semua layar sentuh dan simulatornya itu sudah lengkap banget untuk mempelajari organ tubuh lebih detail, kayak disentuh nanti gerak yang mana gitu. Itu kan udah salah satu yang kekinian banget teman-teman ya. Kemudian di sini juga di masing-masing zona itu ada pemandu-pemandu profesionalnya. Setiap zona itu memiliki pemandu yang menjelaskan anatomi tubuh dengan cara yang mudah dimengerti dan mereka ramah-ramah. Jadi worth it banget dengan tiket masuk hanya 90 ribuan, tapi kita sudah bisa mempelajari banyak hal yang ada di sini ya, yang membuat anak-anak tuh betah dan bisa belajar. Bahkan kita bisa aja nggak kesini cuma sekali, 2 kali aja, tapi bisa terus-terusan agar lebih bisa memahami anak-anak dalam belajar secara langsung. Nah, kemudian di sini juga ada ruang teater 3D ya, menayangkan film pendek tentang fungsi tubuh manusia. Kalau teman-teman mau nonton di sini juga sudah free masuknya untuk masuk ke dalam ruang teater 3D-nya ini. Nah, kita kayak masuk ke pembuluh penyempitan darah nih ya teman-teman. Kita lagi masuk ke ruang penyempitan pembuluh darah. Itu seperti apa? Nah, Anda akan melewati ruang penyempitan pembuluh darah. Seperti ini, implementasinya sama kayak pembuluh darah ya teman-teman. Nah, keunikan yang ada di dalam Museum Tubuh ini, yang pertama adalah pengalaman langsung. Teman-teman dapat melihat replika organ tubuh dalam ukuran besar dan memahami cara kerja tubuh manusia. Kemudian ada edukasi untuk semua usia, cocok untuk anak-anak, pelajar hingga orang dewasa yang ingin mempelajari anatomi tubuh manusia. Kemudian kita bisa wisata sambil belajar. Museum ini menggabungkan hiburan dengan ilmu pengetahuan sehingga pengalaman wisata jadi lebih bermakna.
For info teman-teman, di sini di Museum Tubuh ini dibuka setiap hari jam 8.30 sampai 16.30. Pokoknya teman-teman kalau ke Jatim Park 1 wajib banget untuk ke Museum Tubuh ya. Nah, ini kita masih di dalam zona-zonanya. Teman-teman bisa mengikuti perjalanan kami di zona ini sampai selesai. Dan untuk selanjutnya kita akan explore di Jatim Park satunya ya. Untuk selanjutnya kita mau mengenal yang namanya rumah tradisional dan lain sebagainya di sana. Dan ikutin terus video di zona-zona edukasi ini ya teman-teman, karena ada banyak hal menarik yang bisa teman-teman lihat untuk mengikuti perjalanan kami di zona edukasi. Dan kembali mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mensupport kami agar lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, oke, gimana perjalanan
penting di museum tubuh ini? Jagalah pabrik Anda karena ia adalah aset berharga milik Anda seorang dan hanya satu-satunya. Oke, lanjut kita mau explore di Jatim Park 1 ya. Ini kita setelah keluar langsung masuk ke Jatim Park 1 dan ini tiketnya udah terusan tadi ya. Terusan dari kita beli paketan itu. Nah, di sini kita langsung disambut dengan tumpeng besar seperti ini ya. Banyak sekali replika-replika dari kegiatan atau seni-seni yang ada di sini. Nah, di Jatim Park 1 ini kita dikenalkan dengan kekayaan budaya Indonesia. Di sini kita bisa lihat miniatur rumah adat dari Sabang sampai Merauke, lengkap dengan kostum tradisionalnya. Ini bagus banget ya untuk edukasi anak-anak. Kemudian di sini juga ada galeri budaya Indonesia ya, ada banyak hal, ada patung-patung, ada boneka-boneka segala macamnya ya. Di sini ada banyak banget yang bisa kita kenalkan ke anak-anak. Nah, di sini dengan konsep yang menggabungkan seni, sejarah, dan tradisi, Galeri Budaya Indonesia menjadi tempat sempurna untuk belajar dan merasakan keindahan budaya bangsa kita. Langkah pertama dalam perjalanan ini kita dibawa ke lokasi rumah adat dari Sabang hingga Merauke ya teman-teman. Setiap miniatur rumah adat dibuat dengan detail dan luar biasa, menampilkan ciri khas arsitektur tradisional dari berbagai suku di Indonesia. Ada rumah gadang dari Minangkabau, joglo dari Jawa, hingga honai dari Papua. Nah, semua ini menunjukkan betapa beragam dan uniknya budaya kita. Ternyata nggak hanya rumah adat, Galeri Budaya Indonesia juga memamerkan koleksi kostum tradisional dari seluruh Nusantara. Setiap pakaian tradisional ini bercerita tentang identitas, nilai, dan filosofi masyarakat di daerah asalnya. Misalnya nih ada pakaian adat Bali yang anggun hingga pakaian adat Toraja yang penuh simbol dan warna. Teman-teman di sini bahkan bisa mencoba beberapa kostum ini untuk berfoto loh. Kekayaan budaya Indonesia juga tercermin dalam alat musik tradisional yang ditampilkan di galeri sini teman-teman. Ada angklung dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, hingga tifa dari Papua. Teman-teman tidak hanya bisa melihat tetapi juga bisa mencoba memainkan beberapa alat musik ini dengan bimbingan pemandu. Ini terlihat sepi ya teman-teman karena memang ini weekday. Kalau kalian kesini pas musim liburan atau pas weekend, tentu saja di sini pasti crowded, rame ya. Nah, di bagian seni dan kerajinan tradisional, kita bisa menemukan karya seni seperti wayang kulit dari daerah Jawa, batik dengan berbagai motif khas daerah, hingga ukiran kayu dari Bali dan Kalimantan. Setiap karya seni ini memiliki nilai filosofis dan mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Kemudian gak hanya benda-benda budaya ya, Galeri Budaya Indonesia juga memperkenalkan berbagai ritual dan tradisi adat dari berbagai daerah. Simulasi upacara ngaben dari Bali, tradisi tiwah dari Kalimantan, hingga tari piring dari Sumatera Barat. Semuanya ditampilkan untuk mengajarkan pengunjung tentang makna mendalam dari tradisi ini teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke tempat edukasi interaktif. Untuk menambah pengalaman, Galeri Budaya Indonesia juga dilengkapi dengan teknologi modern. Ada layar sentuh interaktif dan video dokumenter yang menjelaskan lebih detail tentang sejarah dan filosofi di balik setiap budaya yang ditampilkan. Di sini juga ada pemandu profesional juga siap memberikan penjelasan dengan cara yang mudah dipahami, teman-teman. Galeri Budaya Indonesia adalah perjalanan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan budaya bangsa kita. Dengan mengunjungi galeri ini, kita diajak untuk lebih mencintai dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Ayo jelajah Galeri Budaya Indonesia di Jatim Park 1 dan temukan keindahan budaya Nusantara. Lanjut jalan lagi dan selamat datang di Zona Kimia dan Biologi, sebuah tempat di mana ilmu pengetahuan menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Di zona ini kita akan menjelajahi rahasia kimia dan biologi, mulai dari eksperimen seru hingga memahami bagaimana kehidupan di dunia ini bekerja. Bukan cuma anak-anak, kita dewasa aja seneng banget loh main-main di zona ini. Karena ada eksperimen interaktif di zona kimia ya. Zona kimia adalah surga bagi kalian yang penasaran dengan reaksi kimia.
Di sini kita bisa mencoba berbagai eksperimen seru seperti membuat larutan berubah warna hanya dengan beberapa tetes cairan. Setiap alat peraga dirancang untuk menjelaskan konsep kimia secara sederhana dan interaktif. Siapa yang nggak suka kimia coba? Tentunya saya. Tapi kalau caranya dengan interaksi seperti ini mungkin bisa jadi lebih suka ya. Tapi kalau hanya teori pastinya membosankan sekali. Misalnya nih teman-teman berada di tempat eksperimen asam dan basa, kita bisa melihat perubahan warna larutan berdasarkan tingkat keasaman. Kemudian kita belajar bagaimana kimia memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam makanan, obat-obatan, bahkan lingkungan. Nggak hanya itu, ada juga model atom 3D yang membantu kita memahami struktur materi dari skala mikroskopis. Teman-teman bisa belajar tentang elemen-elemen di tabel periodik dan bagaimana atom-atom ini bergabung untuk membentuk senyawa. Gimana teman-teman pecinta kimia? Sudah pengen ke sini? Masih lanjut lagi dong video kita ya. Dan teman-teman di sini juga bisa mencoba sepeda seperti ini ya, sepeda untuk tenaga generator listrik PLN. Nah, kalau kita semakin kencang tuh ngegoesnya, kita bisa mendapatkan listrik yang menyala. Lanjut di luaran sini teman-teman, kita itu tetap belajar lingkungan dan ekosistem ya. Zona biologi juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan diorama ekosistem yang lengkap, kita bisa melihat bagaimana setiap makhluk hidup saling bergantung. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam ya. Nah, teman-teman di sini juga diajak mempelajari siklus air melalui simulasi yang interaktif. Dengan alat peraga, kita bisa memahami bagaimana air bergerak dari laut ke atmosfer dan kembali ke daratan. Sebuah proses yang sangat penting bagi kehidupan. Jadi banyak banget ya proses-proses di sini yang langsung dipraktekkan secara langsung, secara bisa kita rasakan dan bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ini seperti air, seperti ini juga sambil bersenang-senang ternyata sambil kita belajar. Nah, yang membuat zona ini semakin menarik adalah adanya pemandu profesional ya. Tentunya di sini tidak dibiarkan pengunjung jalan-jalan sendiri. Setiap kita memasuki setiap zona itu ada pemandu profesional yang siap menjelaskan setiap eksperimen dan alat peraga dengan cara yang mudah dimengerti ya oleh anak-anak dan orang dewasa. Mereka membantu kita memahami konsep kimia dan biologi yang mungkin terlihat rumit kalau hanya materi di sekolah. Ini kita lagi ada di zona naik perahu kayu di Jatim Park 1 ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu wahana yang menyuguhkan pengalaman santai tapi tetap menyenangkan. Wahana ini cocok untuk teman-teman yang ingin menikmati suasana alam buatan sambil berkeliling menggunakan perahu kayu tradisional. Ini bisa diikuti oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Di sini tapi kita yang diikutkan cuma anak-anak aja ya. Kita nunggu di sekitaran sambil santai sambil minum. Nah, karena di sekitaran juga kita banyak melihat ada diorama-diorama seperti diorama di Jogja atau di mana aja gitu ya. Ada banyak sekali yang bisa kita nikmati di luaran sini juga. Wahana lintasan air ini memiliki jalur air buatan yang dirancang menyerupai sungai kecil. Nah, jalur ini dihiasi dengan pepohonan, tanaman hias, dan replika bangunan tradisional, menciptakan suasana yang asri dan menyegarkan. Airnya mengalir tenang sehingga sangat nyaman untuk anak-anak maupun dewasa. Perahu yang digunakan itu unik, berbentuk sederhana menyerupai perahu kayu tradisional yang biasa digunakan di pedesaan Indonesia. Setiap perahu mampu menampung 2-4 orang, cocok untuk keluarga atau pasangan. Pemandangan sepanjang jalur, teman-teman bisa melihat replika kehidupan pedesaan, miniatur rumah tradisional, dan patung hewan-hewan khas Indonesia yang diletakkan di sepanjang jalur air. Ada juga kejutan kecil seperti air terjun mini dan jembatan kayu yang melintasi jalur air. Oke, lanjut ya teman-teman, kita mau memasuki mulut gajah ini. Ada apa sih di mulut gajah ini? Apakah kita akan belajar tentang hewan? Tentu tidak ya. Di sini kita akan mempelajari tentang sejarah uang yang ada di Indonesia. Kita mengenal uang-uang apa saja yang pernah ada di Indonesia. Di sini cocok banget buat teman-teman yang pengen tahu sejarah uang yang ada di Indonesia. Karena di zona ini memamerkan koleksi uang koin dan kertas dari zaman kerajaan hingga era modern. Ada replika uang logam emas dan perak yang digunakan pada masa kerajaan Hindu Buddha seperti uang kepeng ya.
Dan di sini juga ada uang yang diterbitkan sejak masa kemerdekaan seperti uang Republik Indonesia atau ORI hingga uang rupiah modern yang kita gunakan saat ini. Ada informasi tentang perubahan desain uang dan nilai mata uang dalam sejarah Indonesia. Jadi teman-teman udah dapetin yang mana aja nih? Ini kelihatan nih dari usia teman-teman tuh usia berapa yang bisa mendapatkan uang-uang ini ya. Coba komen di bawah kalian mendapatkan uang yang mana aja nih. Kalau ini tentunya uang-uang sekarang ya. Kalau ini uang waktu kita kecil nih, uang 500 gambar monyet itu waktu kita kecil ya. Atau kalian mendapatkan itu waktu usia berapa? Nah, di sini ada informasi tentang perubahan desain uang dan nilai mata uang dalam sejarah Indonesia. Oke, lanjut sekarang kita akan memasuki tempat yang tentunya paling menyenangkan buat anak-anak, yaitu taman bermain untuk anak kesayangan. Di sini banyak sekali experience buat para anak-anak. Kita lihat ada wahana apa saja yang ada di dalam sini. Ini baru masuk ke luarnya aja anak-anak sudah antusias banget nih karena masuk ke tempat bermain. Nah, langsung aja nih anak-anak langsung ke midi skater. Di sini ada wahana-wahana yang bisa dinaikin secara gratis ya. Kita tinggal masuk aja. Ini karena weekday lagi-lagi ini nggak antri. Kalau weekend atau musim liburan tentunya bakalan antri kayak di Dufan. Nah, dari tadi setelah bermain dan belajar menjelajah sejarah dan mengenal berbagai jenis-jenis apa saja yang ada di Nusantara ya. Di sini lebih ke santai, rileks, mainan ya. Karena area ini dirancang khusus untuk anak-anak dengan wahana yang aman dan menyenangkan. Ada apa saja wahananya? Ada komedi putar ya. Wahana klasik ini selalu menjadi favorit anak-anak. Mereka bisa naik kuda-kudaan atau kendaraan mini yang berputar dengan irama musik ceria. Kemudian ada kereta mini. Anak-anak dapat menikmati perjalanan santai menggunakan kereta mini yang melintasi jalur dengan pemandangan taman. Teman-teman, di sini tuh ada wahana yang gratis dan ada juga wahana yang berbayar ya. Jadi pastikan tanya dulu juga ke petugasnya. Kemudian ada batasan-batasan minimal berapa usia anak boleh, berapa batasan bukan usia aja sih, kadang tinggi badan anak yang boleh naik ke wahana-wahana ini ya. Playgroundnya outdoor, nah area bermain terbuka dengan perosotan, ayunan, dan jaring panjat yang cocok untuk anak-anak aktif. Dilengkapi dengan lantai karet yang empuk untuk keamanan. Ada juga rumah balon, ya anak-anak bisa melompat dan bermain di rumah balon besar yang berwarna-warni. Kemudian ada mini Ferris wheel, biang lala mini yang dirancang khusus untuk anak-anak. Mereka dapat menikmati pemandangan taman dari ketinggian yang rendah. Ada kolam bola juga di sini, tapi berbayar ya kalau kolam bola. Area bermain indoor dengan ribuan bola plastik warna-warni, anak-anak bisa meluncur atau bermain tembak-tembakan bola. Walaupun di sini aman, tetap pantau ya anak-anak kita ya. Kita kemudian siapkan bekal sendiri. Kemudian jangan lupa berfoto-foto. Di sini menarik sekali kan teman-teman, bisa naik mobil yang gede seperti ini, naik turun, dan tentunya saran kami adalah datang di waktu weekday biar bisa menikmati semuanya tanpa harus antri-antri.
Nah, wahana tadi menutup hari kita di sini ya, di Jatim Park 1. Kemudian tadi kita lanjut makan di Bebek Sinjai Surabaya, tapi kita nggak shoot ya. Kemudian kita akan kembali ke villa, teman-teman. Kita akan istirahat di malam kedua. Sebenarnya malam kemarin kita itu niatnya mau ke Batu Naik Spektakuler, tapi kayaknya udah capek, jadi daripada kita memaksakan malam-malam kita mengunjungi Batu Naik Spektakuler, jadinya mendingan kita istirahat aja di villa, santai sambil anak-anak tetap menikmati kolam renang dan lain sebagainya ya di dalam Villa Dinisa lagi. Kita nginep di villa yang sama, hanya hari kedua ini kita dapat potongan diskon 50.000. Jadi yang tadinya harganya 750.000 kita dikasih harga 700.000. Nah, teman-teman, gimana perjalanan hari ke 10 ya, hari ke-10 dan 11 seru kan? Nah, setelah ini kita akan menuju ke Surabaya, dan sebelumnya kita nyari oleh-oleh dulu di Malang, teman-teman. Nah, di Malang ini kita menuju ke salah satu tempat pembelian oleh-oleh yang recommended ya. Menurut kami tokonya lengkap, fresh, dan ada bluder yang enak banget. Teman-teman bisa nyoba untuk belanja bluder di sini. Di sini tempat oleh-olehnya tuh lengkap banget, dari yang kering sampai yang modal-modal basah, dan semuanya di sini juga ada yang produksi langsung di sini. Jadi mau yang fresh langsung bisa langsung ditunggu ya di tempat ini, karena langsung ada ovennya dan perlengkapan baking lainnya ada di tempat ini, teman-teman. Nah, ini kita ada beli beberapa, ada banyak macam-macam dan rasanya memang enak-enak ya. Recommended banget teman-teman yang mau nyari oleh-oleh di Malang bisa ke tempat ini, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum menonton video dari hari ke-1 sampai hari ke-9, teman-teman bisa ke video-video yang lainnya ya. Dan terima kasih untuk yang sudah setia menonton sampai hari ke-10 ini. Dan kita akan lanjut hari ke-11, kita perjalanan ke Surabaya dan ke Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.